Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Ratna Dianti dengan NIM 1932045 akan membawakan kultum dengan tema pentingnya berakhlak mulia. Akhlak adalah suatu dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas yang dalam bentuk mulia ataupun dalam bentuk keburukan. Itulah yang disebut dengan akhlak. Mengapa akhlak itu ada akhlak mulia dan ada akhlak yang buruk? Kebanyakan dari orang belum menanamkan perasaan dalam dirinya bahwa akhlak adalah ibadah. Kebanyakan dari kita juga menganggap bahwa membaca Al-Quran, berpuasa, berzakat, dan bersedekah hanya itulah bentuk ibadah yang sebenarnya. Lalu ketika kita berakhlak mulia, bersikap ramah kepada orang lain, membantu orang lain, tersenyum dan menyapa setiap orang yang kita temui di jalan, seakan-akan itu bukanlah akhlak. Padahal sebenarnya akhlak mulia adalah ibadah yang paling besar. Jadi, apa saja sih pentingnya berakhlak mulia itu? Yang pertama, akhlak merupakan poin penting dalam syariat karena Allah memuji khusus kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang begitu agung. Maka sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya kita untuk mencontoh dari perbuatan mulia beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Kemudian yang kedua, tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seakan-akan tujuan utama dari agama ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga jelas bahwa akhlak mulia memiliki poin besar dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia menjadi sebab paling besar masuknya seseorang ke dalam surga. Dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi ditanya, apa sebab paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer tingkat keimanan seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik pada istrinya. Jadi, akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang adalah bukti atau wujud nyata dari keimanan seseorang itu. Yang kelima, semakin berakhlak mulia seseorang, maka dia akan semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kecintaannya kepada umat yang memiliki akhlak mulia. Untuk itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apabila kita ingin mendapatkan cintanya, kasihnya, maka sudah seharusnya kita mau mencontoh, meneladani dari sikap mulia beliau, dari akhlak yang dimiliki oleh beliau. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer tingkat derajat manusia di surga nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sesungguhnya di antara orang-orang yang aku cintai, yaitu orang-orang yang dekat majelisnya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Untuk itu, semakin dekat seseorang dengan Nabi Muhammad SAW, semakin tinggi juga derajatnya di surganya. Semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin tinggi juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, salah satu yang menunjukkan pentingnya berakhlak mulia adalah mudahnya seseorang dalam melakukan kebaikan kepada sesamanya. Kita memang tidak mungkin bisa memberikan semua harta yang kita miliki kepada semua orang yang kita temui di jalan. Tapi kita bisa melempar senyuman, kita bisa melempar sapaan, dan kita bisa menunjukkan akhlak yang mulia kepada seseorang yang kita temui. Karena sudah pasti di antara kita akan keberatan apabila setiap kita bertemu dengan seseorang kita harus memberinya uang atau harta, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW berdoa agar diberikan akhlak yang mulia. Doa itu berbunyi, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, yang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah fisikku, maka perindahlah akhlakku. Dari urgensi di atas sudah jelas bahwa akhlak mulia memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam berkeluarga, berteman, berorganisasi, baik di sekolah, baik di negara sendiri maupun di negara orang lain, baik terhadap agama kita maupun agama orang lain. Untuk itu kita harus terus berusaha untuk memperbaiki sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama misalnya dalam berucap, berkomentar, membuat status, dalam bertingkah laku, baik di hadapan orang tua maupun orang lain. Manusia memang tidak ada yang sempurna, sama halnya dengan kita, tapi kita bisa mulai dengan mengintrospeksi diri dan berjuang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Bisa saja kita membuat list kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, seperti kita mungkin menggibah orang lain, kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, berbohong kepada orang tua. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa kita itu sebenarnya memiliki banyak kesalahan, tapi seringkali kita lebih mudah menilai kesalahan orang lain, mengintrospeksi kesalahan orang lain. Padahal yang seharusnya pertama kali kita introspeksi adalah diri kita sendiri. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi setiap orang yang memiliki kemauan dan mau berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik, pasti Allah akan memberikan jalan. Misalnya, seseorang yang tadinya pelit bisa menjadi dermawan karena dia mulai merasa peka terhadap lingkungannya, dia memiliki perasaan kasihan kepada orang lain, dan mulailah muncul rasa empati sedikit demi sedikit. Kemudian seperti halnya orang penakut, kemudian dia menjadi seorang yang pemberani karena dia mau dan berani merubah mental pada dirinya yang tadinya pengecut menjadi pemberani. Kemudian yang terakhir, pesan dari saya, percayalah bahwa seseorang yang mau berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, seseorang yang memiliki akhlak mulia dan berusaha mengubah keburukan-keburukannya di masa lalu menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa depan, dia akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhir. Mungkin sekian kultum dari saya. Apabila terdapat penyampaian yang kurang jelas atau penyampaian yang kurang tepat dan ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.